Sisi yang lemah apa? Yang sedang apa ya? Nah, sisi yang lemah itu diperkuat di trapezius, kemudian flexor neck-nya ini. Ini secara tidak langsung sudah menahan, dia berkontraksi Bapak Ibu. Sudah mengkontraksikan, memperkuat di flexor neck-nya yang dalam ini. Kemudian sinus anterior, dan ini bagaimana? Saya minta klien ini untuk posisinya seperti ini, buka keluar mas, dua-duanya gerakkan ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Nah, ini sudah kena teman-teman. Maaf ya, saya ambil, sudah mas. Posisinya cinta ya. Biarkan ini ke atas, dan posisinya harus cinta. Kenapa cinta? Ini memperbaiki posturan ini dan juga bisa kena pada flexor dalamnya. Seperti itu, ini salah satu latihan yang biasanya saya lakukan. Oke, sampai di sini cukup jelas ya Bapak Ibu. Maaf, upper cross ini juga sangat berhubungan pada lower cross. Permasalahan di upper cross ini bisa jadi bermasalah apa akibatnya dari lower cross, makanya agar dua-duanya ini saya tangani teman-teman. Tidak berhenti pada upper cross-nya saja karena masalahnya banyak. Nah, pada kasus seperti ini latihan yang bisa kita lakukan bagaimana? Saya akan mengkontraksikan lower trapezius dan sinus anteriornya. Caranya bagaimana? Nah, caranya thumb up, apa ini namanya? Ibu jari ke atas, ibu jari ke atas, begini ya, oke. Kemudian tarik ke atas mas, angkat ke atas terus. Oke, ini saya ambil mohon. Posisinya cintak. Angkat ke atas begini mas, tahan 1, 2, sekuat dia. Usahakan misalnya ditahan dulu 15 hitungan, kemudian dulu ya mas, ya. Iya. Oke, kalau sudah kuat dengan 15 hitungan, tingkatkan menjadi 30 hitungan. Angkat lagi, ke atas mana, tingkat, oke. Tahan 1, 2, 3, 4, 6 hitungan ya mas. 6, 7, 8, 9, 10, sampai 6 hitungan misalnya sudah mas. Nah ini bisa kita lakukan di klien kita. Oke. Nah biasanya seperti ini ada sisi ini kuat Bapak Ibu. Sisi apa? Levator scapula sama upper trapeziusnya. Ya, biasanya dia sering mengeluhkan nyeri di occipitalnya. Ini silakan melakukan massage. Saya paling senang kalau massage. Massage ini luar biasa. Di massage ini di massage. Karena ini apa mas? Seperti ini. Ini di massage. Kenapa kok di occipital sering dimasukkan di sini? Karena ini memang tempat perlukatannya. Ya. Atau bisa teman-teman memodifikasi latihan ini tidak sakit dari seperti ini tidak. Ayo teman-teman bisa modifikasi. Contoh, saya duduk aja atau duduk.
di sini ada pertanyaan sejauh mana. Tapi misalnya masih belum resisted, nah sekarang masih resisted. Ketika di tengah-tengah apa ini rotornya, kemudian dorong aja maju ke sana, ini langsung ketemu ya, langsung ketemu. Mudah saja, meraba-meraba ngecek-ngecek, langsung aja dorong maju, kelihatan. Oke, siap. Kemudian tangan kita akan ke atas melewati kristal ini yang di atasnya, kemudian ke belakang kita lihat six. Dan di sana ada shift, dan kita di sampingnya kita akan bandingkan antara sias dan shift-nya teman-teman. Dan kita bandingkan teman-teman antara sias dan harusnya ini satu level atau shift-nya ini lebih tinggi dari sias. Harusnya seperti ini. Kurang lebih berapa tadi? 15 derajat kurang lebih. Kalau ini melebihi 15 derajat berarti posturalnya sudah menjadi postur anterior pelvic tail. Kalau seperti ini teman-teman, sudah terjadi anterior pelvic tail, jadi postur pelviknya menjadi tegak banget. Ini bisa menjadi masalah enggak sih pada kasus yang kita bisa? Ada enggak kasus seperti ini? Ada. Tapi pada kasus ini memang sedikit. Lebih banyak adalah kasus posterior tail. Ini bungkuk mas. Nah seperti ini. Jadi shift dan siasnya ini lebih tinggi dari shiftnya. Ini namanya posterior pelvic tail atau pemiringan ke bawah. Ini banyak terjadi masalah ini. Nah pada kasus posterior pelvic tail ini ada dampak lain yang ditimbulkan akibat posterior tail ini. Dampaknya apa? Tentunya sendi-sendi terdekat maupun jaringan-jaringan terdekat dari pelvic ini. Misalnya apa? Misalnya di lumbarnya, dorakannya maupun pada cervicalnya. Contoh ya, dengan posterior pelvic tail ini yang terjadi bagaimana rupanya? Ada lordosis pada lumbar? Nggak ada, karena ini merupakan kompensasi dari posterior tail ini. Kemudian bagaimana terjadi pada torakalnya? Semakin lordosis, lordosisnya melebihi yang seharusnya, overloaded namanya ya. Kemudian di lehernya bagaimana? Dia akan terjadi head forward atau kepalanya lebih ke depan, sehingga kurvanya itu juga akan berdampak. Ini juga selain dampak pada postural, dia akan berdampak pada organ dalamnya. Organ dalamnya apa teman-teman? Misalnya parunya posnya bagaimana? Dia semakin tertekan. Masuk napas gak? Sulit. Coba gerakkan kepalanya mas. Bentar ya. Coba diputar-putar kepalanya mas. Mantap, full mas yang bisa gerakan. Oke, berdampak pada fungsionalnya. Nah ini nanti kalau pada kasus orang berkursi roda misalnya, kita bisa melakukan
teman-teman hanya di pelvic saja efeknya luar biasa. Oh, saya menarik kursi rodanya menjadi lebih cepat. Bisa. Dampaknya banyak itu. Nah, ini dari samping. Kemudian trunk upright, following the three natural curve. Ya, upright itu trangnya ada tadi proses, hipotesis, proses. Nah, kemudian hip fleksi kurang lebih 90 derajat saat duduk. Kemudian knee-nya juga fleksi mendekati 90 derajat. Heel directly below the knee. Nah, ini. Jadi ini sama ini harus lurus seperti ini. Jadi di bawahnya betul. Feet flat on the floor or footrest. Jadi ini tidak ada plantar fleksi maupun dorsifleksi ataupun infleksi ataupun efleksi seperti itu. Kemudian lagi. Nah, dari depan pelvisnya level, landmarknya ada di atas lutut ini, tangan-tangan langsung aja tarik garis lurus masuk. Langsung kelihatan. Kamu siapnya. Kemudian kita akan lihat kanan dan kiri. Oke, masih bagus ya. Masih level, masih sejajar. Biasa. Masih bagus antara kanan dan kiri. Ini harusnya sama. Tinggiannya harusnya sama antara sias kanan dan sias kiri. Kemudian shoulder level. Nah, shoulder kita minta tinggiannya itu left. Jangan di atas, ya di atas boleh di samping. Nah, seperti ini bisa kita lihat. Ya. Kita lihat teman-teman, kanan dan kiri kira-kira sama enggak? Ya, kan sama enggak? Lebih tinggi kanan ya. Oke, bukan. Ini akan right slightly open. That's it. Ini kanan apa? Ini sedikit membuka. Ini kurang lebih 5 sampai 7 derajat. Kalau kita membuka dunia itu ya 5 sampai 8 derajat. Kemudian kepalanya upright balance seperti. Jadi kepalanya itu tegak sehingga tidak mudah jatuh ke kanan belakang. Kanan kiri belakang. Terima kasih Pak. Nanti